Mari yang membawa Alkitab karena sudah didoakan ya, kita langsung saja masuk dalam Matius pasal 11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Panggilan guru yang menyingkirkan lesu. Wah, menarik, Bro. Murid-murid harusnya tidak lesu, murid sejati ya. Kita tema bulan ini adalah membahas murid yang sejati. Matius 11 ayat 28 dan 29 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya memakai ilustrasi Candi Gedong Songo, tapi ini beda yang dari Gedong Songo yang kemarin ya. Nah, saudara, kebanyakan termasuk saya, belum pernah naik sampai ke candi yang ke-9. Jadi Candi Gedong Songo itu kalau saudara pergi ke arah Salatiga naik ya. Kemudian saudara akan melihat candi yang pertama itu Candi 1. Terus nanti saudara semakin naik candi kedua, candi ketiga, candi keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9 paling tinggi. Nah, dari candi yang ke-9 itu nanti saudara dapat menikmati pemandangan kota Semarang ya, dari atas gunung. Nah, tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang tidak kuat naik kecuali yang sedang pacaran. Nah, yang pacaran silahkan ke sana. Karena semakin tidak kuat semakin asik. Semakin gandengan, Mas gandeng dong Mas, gitu. Ya. Nah, makanya kalau yang sudah tua-tua menyerah, bisa candi sampai candi ketiga, keempat sudah melambaikan tangan menyerah, saudara-saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, gambaran naik ke candi tingkat 9. Tadi saya katakan saudara, kebanyakan orang tidak kuat. Kebanyakan orang. Nah, konsep ibadah ya, pengabdian dalam semua agama-agama dunia ini, saudara-saudaraku, mereka memiliki pemikiran semakin menderita, semakin sengsara itu akan semakin mendekati surga. Itu konsep agama-agama di luar kekristenan. Semakin menderita, semakin sengsara itu semakin mendekati surga. Itu surga khayalan. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, saudara, jalan ke surga tidak seperti naik mendaki ke surga, itu tidak seperti mendaki ke Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo masih ada yang kuat, tetapi mendaki ke surga siapa yang bisa, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Apalagi kita yang tidak bisa mendaki ya. Bavinck, saudara-saudara, Dr. Bavinck menulis demikian, saudara, di tempat suci itu dekat kepada tahta Allah ya, kurung perbatasan surga, kata-kata yang keluar dari mulut Zakaria, ini waktu Zakaria ada di dalam ruang kudus, ruang Maha Kudus, saudara-saudaraku, dia sedang bertugas setahun sekali mendapat giliran masuk ke ruang kudus ya. Dan ketika dia berada di tempat itu, saudara-saudara, malaikat menemui dia. Dan yang muncul dalam catatan ini, Bavinck ini sedang membahas kisah itu ya. Ketika malaikat muncul memberitahu bahwa istri Zakaria akan mengandung seorang anak di masa tuanya. Nah, padahal di ruang kudus, di ruang Maha Kudus itu, saudara-saudaraku, orang berada dekat dengan Tuhan. Berada dekat dengan Tuhan. Tapi apa yang dihasilkan, saudara? Apakah ketika orang bisa mencapai, mendekati Tuhan, kemudian dia menjadi luar biasa? Tidak. Dosa manusia itu betul-betul sudah merusak manusia. Buktinya apa, saudara? Meskipun ada utusan Tuhan nampak, malaikat, mestinya kan dia bertemu malaikat itu kan semakin percaya.
Imannya semakin dikuatkan karena ini utusan Tuhan datang di dalam saat dia melayani Tuhan. Tetapi yang keluar dari mulut Zakaria adalah ketidakpercayaan. Nah, di tempat suci itu, tulisan Bavinck, ya Dr. Bavinck, dekat kepada tahta Allah, kata-kata yang keluar dari mulut Zakaria adalah apa? Ketidakpercayaan. Nah, ini menunjukkan kerusakan. Makanya saudara-saudaraku, orang mau menghampiri Tuhan dengan caranya sendiri tidak bisa. Zakaria itu sudah berada di ruang kudus, di ruang Maha Kudus, sudah dekat dengan hadirat Tuhan, sudah muncul malaikat Tuhan, penampakan yang ajaib. Ini bukan menyebabkan dia semakin percaya, tetapi semakin tidak percaya. Itulah yang disebut, saudara, makanya tidak bisa manusia menghampiri Tuhan, saudara. Rusak, sudah rusak. Bahkan bertemu utusan Tuhan, malaikat Tuhan pun tidak menyebabkan orang percaya. Bukti yang lain, saudara-saudara, bahwa manusia itu sudah demikian rusaknya hatinya, ya bukan hanya dosanya, hatinya sudah demikian rusak sehingga tidak dapat kembali kepada Allah kalau tidak ditolong oleh Allah. Ya, bukti yang lain mana? Israel. Bangsa Israel itu, saudara, selama 40 tahun berjalan di padang gurun. Awalnya keluar dari Mesir itu dituntun dengan tanda ajaib, laut terbelah jadi dua, itu mujizat besar. Mereka nyabrang dindingnya air, wah luar biasa. Apakah itu membuat mereka semakin percaya Tuhan? Tidak. Nanti saudara lihat ketika mereka menghadapi ancaman, mulai mereka geger. Tuhan itu menggiring kita ke padang gurun untuk mati di padang gurun. Itu tentara Mesir mengejar. Mulai bersungut-sungut. Nanti ketika kehabisan air bersungut-sungut, bosen makan mana bersungut-sungut. Laut yang terbelah jadi dua, mujizat yang ajaib itu tidak menyebabkan orang percaya Tuhan. Itu makanya, saudara, apakah bisa manusia mendekati Tuhan lagi? Wong Tuhan yang mendekati kita. Allah menyertai bangsa Israel. Kalau saat mereka berjalan, saudara, Alkitab mencatat Tuhan itu kalau malam menampakkan diri sebagai tiang api, jadi api yang menyala, tegak lurus, ya. Dan itu menerangi bangsa Israel ketika berjalan malam hari di padang gurun, terang karena Allah menampakkan dirinya dalam bentuk api yang menyala-nyala, terang sekali. Pertanyaannya, apakah ketika mereka Allah sudah bisa demikian dekatnya, ya, apakah mereka menjadi percaya? Tidak. Oleh karena itu, saudaraku, di dalam iman Kristen kita mengatakan bahwa tidak mungkin manusia dengan kondisinya sekarang mendekati Tuhan. Tuhan itu sudah mendekati manusia berkali-kali, tidak bisa manusia. Hatinya sudah rusak, sudah buta, sehingga tidak bisa lagi melihat Tuhan. Ketika Allah itu tadi tiang api, ya, kalau malam tiang api yang nyala, kalau siang tiang awan. Awan itu melindungi bangsa Israel dari sengatan matahari ketika siang. Itu sudah jelas Allah dekat, dan berkali-kali umat Israel, umat Tuhan itu tidak percaya dan memberontak kepada pimpinan Tuhan. Nah, sekarang yang lebih jelas lagi. Jangankan manusia mendekati Allah, Allah yang mendekati manusia aja selalu tidak dipercaya. Yesus, saudara, Yesus adalah inkarnasi anak Allah. Allah menjadi manusia. Apakah manusia menjadi menerima? Walaupun Yesus membangkitkan orang mati, ya, orang buta sejak lahir sembuh, tuli sembuh, lumpuh sembuh, mati bangkit, sudah jadi bangkai dibangkitkan. Apakah orang jadi percaya? Tidak. Itu menunjukkan apa, saudaraku? Hati manusia itu sedemikian rusaknya, tidak mungkin bisa percaya kepada Allah, tidak mungkin bisa kembali kepada Allah kalau hanya mengandalkan dirinya sendiri. Ya, buktinya apa? Yesus ditolak. Siapa yang menolak? Wah, tokoh-tokoh agama, imam-imam yang menolak, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, imam besar. Itu tokoh-tokoh agama semua menolak. Menolak siapa? Menolak Allah. Ini adalah simbol gambaran, saudara, bahwa manusia yang beragama sesaleh apapun tanpa anugerah Tuhan,
dia akan tetap buta, tetap menolak Allah. Oleh karena itu Dr. Sudarno menulis di dalam buku tulisannya Ikhtisar Dogmatika, dia menulis demikian, saudara. Dosa tidak hanya menghilangkan sesuatu pada manusia, melainkan merusak manusia segenapnya, manusia seluruhnya, hingga akal budinya pun terus-menerus diarahkan kepada hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Itu ada di dalam Roma pasal 1. Oleh karena manusia sekarang telah menjadi manusia dosa, maka yang dicari memang bukannya Allah. Oleh karena tidak mengenal Allah. Makanya kalau saudara-saudara tidak usah heran ya, orang-orang beragama lain itu mencari Allah tapi menolak Allah. Yesus itu ditolak berkali-kali. Makanya tidak usah heran, mereka merasanya mencari Allah, tapi faktanya orang Saduki, orang Farisi itu orang-orang beragama. Imam besar itu orang-orang yang sangat saleh, tapi mereka menolak Allah, menyalibkan Yesus, menyingkirkan Yesus anak Allah itu. Itu simbol, saudara. Makanya saudara lihat agama-agama dunia, orang kayak Roma 1 tadi dikatakan ayat 18, tidak ada yang mencari Allah. Menolak Allah, iya. Lah kok saya dan saudara bisa mencari Allah? Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kalau bukan Bapa menarik kamu kepadaku, tidak dapat kamu datang kepadaku. Nah, jadi kalau kita bisa datang itu juga bukan karena kita hebat. Kalau kita dibiarkan Tuhan tanpa campur tangan Roh Kudus, saudara-saudara, ya kita tersesat, pasti tersesat seperti orang-orang di luar sana. Tetap akan tersesat. Kita lanjutkan. Jadi, dengan sengaja manusia menindas kebenaran dengan kelaliman daripada kebenaran. Oleh karena itu buahnya juga tersesat. Agama tidak menjadi pengabdian kepada Allah, melainkan dijuruskan kemudian arah yang berlawanan daripada Allah. Nah, makanya saudaraku, tidak bisa orang datang naik menghampiri Allah, pengen masuk surga dengan caranya sendiri, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Karena manusia sudah rusak total, tidak bisa akan melihat, mempercayai Allah yang benar itu berkali-kali tidak bisa. Alkitab sudah menunjukkan bangsa Israel tidak bisa mempercayai Tuhan. Orang-orang Farisi, Allah sendiri jadi manusia sangat dekat di depan mata mereka, tidak bisa percaya. Tidak bisa. Nah, gambarannya demikian, saudara-saudara. Saya itu pernah dikasih uang, bayar pakai uang 100.000, dikasih uang kembalian itu 50.000 tambah 20.000 ada 5.000. Yang memprihatinkan adalah 50.000-nya itu sudah robek-robek, diplasteri. Saya tidak ngeh, saudara, karena ditumpuki uang kembalian yang lain. Setelah masuk dompet, ketika giliran saya mau belanja, saya buka duitnya kok plesteran kabeh. Tapi ini 50.000 ini menurut saya masih berharga. 50.000. Makanya coba saya bayarkan. Saya bayarkan ketika penjualnya menerima uang yang sudah tembelan sobek di angka 50.000-nya diplester, yang panjangnya diplester. Mbuh duit diapa iso hancur gitu. Meskipun menurut saya ini masih bernilai, tetapi sudah betul-betul uang itu tidak bernilai. Tak bayarkan ditolak, saudara. Mohon maaf Pak, minta uang yang lain ada, saya tidak berani menerima uang ini. Waduh, ya sudah, tak masukkan dompet lagi, cari uang yang lain. Saya belanjakan di tempat lain, dilihat lagi, Pak bisa minta uang yang lain. Menurut saya bernilai. Kita masih menganggap, saudara, ini gambaran bahwa manusia itu masih memiliki nilai kok. Nilainya masih tinggi. Tapi, saudara, ilustrasi ini sudah menggambarkan, tapi rusak, parah. Sehingga dengan nilai setinggi-tingginya manusia, tidak laku tetepan. Karena apa? Rusaknya sudah parah. Rusaknya sudah parah, saudara-saudara. Alkitab berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan. Bukan ada sedikit kemuliaan loh, kehilangan. Sudah hilang kemuliaan Allah.
Dulu diciptakan segambar dengan Allah, ada kemuliaan di dalam diri manusia. Diletakkan manusia itu menjadi mahkota ciptaan. Tetapi setelah jatuh dari itu, kehilangan kemuliaan itu. Masih ada sisa-sisa gambar, tapi sudah rusak total. Menjadi, walaupun orang berkata manusia kamu itu saudara berharga, banyak motivator-motivator berkata saudara berharga. Tapi nek di hadapan Tuhan sudah tidak laku, rusaknya sudah parah, tidak laku. Nah gini masih pedenya mau menghampiri Allah. Bayangkan dengan kebaikannya, dengan perbuatan baik, dengan amal mencoba mau mendatangi Tuhan, apikmu sak piro. Duit 50.000 itu masih ada yang bagian-bagian yang utuh saudara. Tapi penjual-penjual saya bayar itu enggak mau, sudah nolak. Akhirnya saya berikan orang tukang parkir, mas sampean gelem duit iki mas. Iki duit tak jajak kira apa ya nek gelem nggonenyo. Wis menyerah saya. Oh ya Pak mau ya, dia akan berjuang, mudah-mudahan piye carane enggak tahu, mungkin ditumpuki duit-duit yang bagus. Tapi sudah enggak laku. Kalau ngomong masih baik, ada baiknya uang 50.000 tadi ada yang utuh, ada yang masih kelihatan baik. Tapi enggak laku, sudah enggak laku. Ya. Nah itulah gambaran kondisi manusia saudara-saudara. Tanpa anugerah Tuhan, sudah jangan berharap manusia dapat selamat. Nah, nats yang kita baca tadi, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Wah ini kayak panggilan panggilan yang sangat membuat hati manusia itu nyes gitu ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, saudaraku yang dikasihi, kita akan belajar dari panggilan Tuhan Yesus ini, panggilan yang sangat menghibur kita orang-orang berdosa. Siapa sesungguhnya yang dipanggil? Yang penting itu saudara. Siapakah yang dipanggil? Apakah ini yang dipanggil? Ayat ini biasanya diartikan oleh banyak pengkhotbah. Saudara kalau punya beban masalah bisnis, masalah sakit penyakit, masalah apalagi ya, rumah tangga, masalah karir, datanglah kepadaku. Padahal bukan itu maksudnya saudara, bukan itu ya. Maksudnya mari kita akan lihat bersama-sama, siapakah sesungguhnya yang dipanggil Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat ya. Nah sesungguhnya saudara, undangan Tuhan Yesus ini adalah untuk orang-orang yang lelah karena berusaha mencari keselamatan dengan melakukan hukum Taurat. Pada waktu itu orang-orang Yahudi melakukan hukum Taurat, mereka lelah sekali saudara. Kemarin PBI, Persekutuan Pria Baptis, kita bersekutu membahas tentang hukum Taurat ini saudara. Hukum Taurat itu dijabarkan menjadi ratusan aturan yang detail harus dilakukan oleh orang, harus sempurna. Berat banget saudara-saudara, berat banget. Orang-orang Yahudi itu, nah sebenarnya saudara-saudara sepupu kita, orang-orang di sekeliling kita sama saja. Mereka supaya selamat itu mereka harus sembahyang 5 kali, harus berpuasa, harus mengamal, harus berkorban, harus ke tempat, pergi ke sana. Itu belum lagi detail-detailnya, masih banyak lagi saudara. Nah sebetulnya undangan Tuhan Yesus ini bukan untuk orang yang sedang punya masalah keuangan, bukan untuk orang yang sedang lagi mengalami sakit, enggak ada relevansinya. Mohon maaf walaupun saudara yang sering kali ngutipi ayat ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu, dan saudara berpikir ayat ini bicara tentang keuangan, masalah penyakit, masalah yang sedang saudara hadapi di kantor, masalah bisnis, padahal enggak ada hubungannya. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena orang-orang kelelahan harus menyelamatkan dirinya dengan melakukan sederet perbuatan baik yang itu mustahil dilakukan. Tadi sudah saya beri contoh, imam besar saja menyalibkan Yesus, membunuh inkarnasi Allah. Itu artinya apa? Imam besar, petinggi agama itu melakukan dosa besar.
Imam-imam itu orang-orang salehnya beragama, orang-orang Yahudi yang saleh itu membunuh inkarnasinya Allah. Itu artinya apa? Melakukan dosa besar. Sebenarnya Alkitab hanya menunjukkan saudara yang merasa bisa saleh dengan agama apapun, sesungguhnya saudara adalah pendosa besar. Ya. Dosanya, aku tidak menyalibkan Yesus. Iya, tapi saudara menolak Yesus. Itu pertama, itu sudah kesalahan, menolak Allah. Yang kedua, saudara, kesombongan. Ya, kesombongan itu masalahnya apa? Aku merasa baik, aku bisa datang ke surga, aku tokoh agama, cukup baik. Masyarakat menghormati saya, kesombongan. Itu justru lebih mengerikan lagi, saudara. Nah, saya lanjutkan kutipannya, Dr. Sudarno, oleh karena itu saya lanjutkan kutipannya. Dan agama inilah memang cara terhalus, tetapi tetap dosalah intinya. Ditegaskan, agama apapun yang terbaik di luar Kristus, ya, itu sebetulnya yang mengarah kepada dosa. Oh, saya bisa berkorban pas hari kurban. Nyembelih kambing harganya berapa juta? 6 juta sekarang. Sapi, sekian puluh juta. Saya korbannya sekian puluh juta. Makin sombong tuh. Makanya Dr. Sudarno berkata, dan agama inilah memang cara terhalus tetapi tetap berdosalah intinya, yaitu berusaha dengan kecakapannya sendiri untuk mencapai Allah. Oleh karena itu hukuman Allah tentu menimpa segala agama. Ini yang ngomong bukan saya, saudara. Ini Dr. Sudarno. Makanya saudara, Allah akan menghukum agama-agama sesaleh apapun, karena itu hanya menghasilkan kesombongan-kesombongan. Loh, apa bedanya kita? Saudara semua yang di sini pasti saudara sadar. Bedanya orang yang datang kepada Yesus itu pertama sadar dirinya orang berdosa. Pasti, tidak mungkin diantara kita datang kepada Tuhan Yesus tanpa sadar bahwa kita rusak karena dosa. Nah, kalau di luar enggak, mereka enggak butuh juru selamat, enggak. Saya masih bisa cukup baik. Bayangkan saudara, wis rusak masih ngomong masih cukup baik. Makanya dikatakan, jadi di sini agama adalah dosa dan pada dirinya adalah terkutuk. Mengerikan, saudara. Ketika masa kecil saya, mungkin Pak Eko juga mengalami di kompleks Auri itu seringkali kalau musim layang-layang banyak orang naikkan layang-layang dengan benang yang digelas. Digelas itu lapisi pecahan kaca yang dihaluskan itu dibikin bubuk, ya. Kemudian nanti untuk diadu layang-layangnya, ya. Wah, nanti termasuk saya sering ya ikut. Makanya supaya tidak kebeler kita pakai kulit biasanya, naikannya pakai kulit. Ya. Nah, nanti saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah tidak punya layang-layang, caranya apa? Nunggu orang yang tarung. Kalau nanti ada layangan yang kalah, putus, kleyang gitu ya, kita lari ngejar, saudara. Puluhan anak kutebuk suruh lari, termasuk saya dan Pak Eko di dalamnya. Rebutan golek layangan, enak sing nggawa genter, enak nggawa pring, undang cepet-cepetan dapet gitu ya. Beberapa kali saudara-saudaraku, anak-anak yang lari ngejar layangan itu fokus ke layangan dan akhirnya ketabrak motor opnam di rumah sakit. Harga layangan berapa? Ya, harga layangan ini andekan, saya tidak ngerti, tidak pernah naikkan layangan sekarang, anggap saja 5.000. Mungkin tidak sampai ya, layangan yang kotak, kalau yang layangan yang gede ada ekornya itu memang mahal, itu 25.000, 15.000, 20.000, 50.000 juga ada. Tapi kalau yang layangan yang dari bambu kecil sama kertas tipis itu murah, pasti murah. Harganya 5.000 kita anggap saja, opnamnya berapa juta kalau zaman sekarang. Ya. Nah, ya masih mending kalau dulu belum ada BPJS, sekarang sudah ada BPJS, sakit flu aja minta opnam. Nyucuk ke bayar gitu, jadi ya. Pak, opnam saya saja, opnam saja gitu.
Nah, saudaraku, manusia itu sebenarnya seperti anak-anak tadi ya, yang kelelahan, melayu ngoyak layangan, padahal itu jelas tidak bernilai. Tapi energi yang dikeluarkan banyak. Orang-orang di luar Kristus itu sudah lari kencang sekali. Kencangnya kita kalah sudah larinya. Saudara dan saya mungkin berdoa pagi dan sore atau pagi, siang, sore. Mereka 5 kali. Belum lagi tengah malam. Ya, kalah kencang saudara. Tapi mengejar sesuatu yang tidak bernilai. Surga khayalan. Ya. Itulah kekonyolan manusia. Oleh karena itu seorang teolog Bultmann, ya, di situ saya cantumkan kutipannya, di dalam dunia yang penuh ketidakpastian, usaha manusia untuk membangun kepastian hidupnya jelas tidak akan berhasil. Sekalipun demikian manusia masih tetap berusaha. Dan karena manusia terus saja bertindak demi kepentingan dirinya serta berusaha mendapatkan kepastian masa depan yang diciptakannya sendiri, manusia menyangkal atau menolak semua kemungkinan yang dapat diperolehnya. Maksudnya apa itu? Nah ini lanjutannya. Firman tersebut memanggil dia untuk meninggalkan usahanya membangun sebuah benteng keamanan melalui usahanya sendiri atau usaha manusia. Firman Allah menawarkan keamanan yang sejati sebagai akibat dari kepercayaan seseorang kepada Allah. Ya, sesungguhnya Tuhan itu menawarkan, marilah kepadaku, kamu capek kamu, cari keselamatan dengan cara dunia capek kamu. Tidak akan berhasil, sudah capek tidak akan berhasil. Makanya sekalian mending orang-orang yang sekarang di dunia foya-foya tidak mikir agama, nah malah sekalian gitu, mati masuk neraka jelas. Di dunianya sudah sempat foya-foya. Yang kasihan tuh yang beragama serius, saudara. Sudah agamanya serius, tenanan, jerih lelah, beneran, tapi tetap saja terjerumus ke dalam hukuman kekal. Kasihan. Ya. Minggu lalu sudah saya gambarkan ya, apa bisa kepiting suruh jalan lurus? Ayo jalan lurus, kasih contoh dong. Nabinya ngasih contoh, nabinya ya orang berdosa, jalannya miring lagi sama saja. Mana ada kepiting bisa jalan lurus? Mana ada orang berdosa bisa jalan lurus? Mana ada nabi yang namanya manusia berdosa memberi contoh yang baik? Tidak ada. Ya. Andre Murray saudara menulis demikian, keselamatan datang melalui salib dan Kristus yang tersalib. Keselamatan adalah persekutuan dengan Kristus yang disalib. Pendeta yang sangat terkenal, pengkhotbah terkenal di El Modi berkata, tidak ada manusia yang dapat memutuskan dirinya untuk pergi ke surga. Jangan dipikir. Maksudnya gitu loh, jangan dipikir kalau saya pengen ke surga, kemudian beragama akan datang sampai surga. No, tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa ke surga dengan cara manusia. Ke surga harus dengan caranya Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, panggilan ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini benar-benar panggilan. Saudara perlu menyampaikan panggilan ini kepada orang-orang di luar sana. Kamu keliru, tidak akan sampai ke surga. Ya, tidak akan sampai. Berusaha mati-matian, sekalian orang yang sekarang foya-foya malah lebih bersyukur. Di dunia sempat foya-foya, mati masuk neraka jelas. Daripada serius beragama, agamanya salah, sudah serius masuk berjerih lelah masuk neraka. Aduh. Double penderitaan, di dunia menderita, mati menderita lagi. Nah, jadi panggilan itu ditujukan kepada orang-orang yang sebetulnya berusaha menyelamatkan dirinya. Lalu saudara, panggilan itu ditujukan kepada siapa? Nah, sekarang mulai masuk ke area kita. Orang yang mau memikul salib. Ayat 29 saudara, pikulah kuk yang kupasang. Nah, apakah orang Kristen kalau begitu yang percaya Yesus kemudian marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, ya aku datang kepadamu ya Yesus, aku percaya Yesus. Nah, kemudian lepas
dari beban, tanpa beban? Tidak juga, karena ayat 29, pikulah kuk dan belajarlah padaku. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi saudaraku, ternyata orang di luar sana mau masuk surga itu mati-matian, berat, lebih berat daripada kita. Dan mereka akan tetap masuk neraka. Tetapi jangan juga kita berpikir bahwa kita akan santai. Wis percaya Yesus tok, selamat titik. Tidak juga, itu sesat. Tadi pagi disinggung Pendeta Roni ya, yang sering saya kutip juga, bahwa Bonhoeffer itu seringkali berkata anugerah murahan. Ya, ada anugerah yang benar-benar berharga, ada anugerah murahan. Anugerah murahan itu setelah percaya Yesus selamat titik, itu murahan. Ya. Tetapi kalau anugerah yang berharga itu, saudara, Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Apa ini kuk yang kupasang? Nah, sebetulnya ketika kita belajar di dalam Yohanes pasal 15, awal khotbah tema kita menjadi murid Yesus yang sejati, saya sudah, barang siapa mau menjadi murid Yesus, dia harus memikul, menyangkal dirinya, memikul salibnya. Nah, itulah yang disebut pikulah kuk. Ternyata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yang berjalan bersama Yesus dilepaskan dari kewajiban-kewajiban agamawi, hukum Taurat yang begitu berat, tetapi itu tidak menyebabkan saya dan saudara bebas merdeka berleha-leha menuju surga, tidak. Ya, saya dan saudara harus menyangkal diri, memikul salib. Kenapa kok memikul salib? Tadi pagi Pendeta Roni Serwarwara menjelaskan, karena Yesus yang sekarang ini sudah di surga, dia juga memikul salibnya. Dia yang sudah memikul salib, salibnya lebih berat daripada kita. Oleh karena itu dia yang sudah memikul salib, dia berkata pada kita, pikulah salib. Ya, salib apa itu? Salib itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas karena saudara melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, itu menyebabkan saudara merasa berat. Saudara berbakti hari Minggu berat. Ya. Saudara memberikan persembahan, aduh, aku butuh uang sebetulnya. Tapi saudara harus memberikan, berat. Tapi beratnya dibandingkan salib Kristus tidak ada apa-apanya. Salib Kristus benar-benar kesakitan, saudara. Hancur tubuhnya, hancur paku-paku benar-benar menancap. Kita tidak pernah mencucurkan darah, saudara. Karena memikul salib kita itu. Ya, oleh karena itu Thomas Kempis di dalam buku The Imitation of Christ, dia menulis demikian, saudara. Pikulah salib dengan penuh sukacita. Dan salib itu akan memikul Anda. Jika Anda tidak mau memikulnya, itu akan membebani Anda. Jadi Yesus itu berkata, kalau saudara mau rela ya, pikulah salib dan saudara memikul salib. Benar-benar memikul salib. Oke Tuhan, apa yang harus saya pikul? Melayani, baik. Lelah, ya. Harus berdoa, baca Alkitab tiap hari. Tadi pagi juga disinggung Pendeta Roni. Berat, iya berat. Harus beribadah hari Minggu, berat, iya berat. Ya, tetapi kalau saudara memikul itu, salib itu sesungguhnya ringan. Makanya Yesus berkata, bebanku pun ringan. Sebenarnya kuk yang kupasang itu, ya, sebetulnya itu ringan. Ya. Tadi dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Jadi sesungguhnya saudaraku yang dikatakan, ketika saudara memikul itu bukan saudara kelelahan, tapi saudara akan merasa tenang, merasa damai. Anehnya begitu, saudara. Hari Minggu lalu saya menutup dengan anak Jepang yang mati di salib ya. Dia disuruh menyangkal imannya, tidak mau, lalu dia memeluk salib yang akan digunakan untuk mengakhiri hidupnya. Anak Jepang abad 15 itu ya, kemudian disalibkan ya.
Nah, itu dia kemarin saya sampaikan bahwa anak itu ketika dipaku dia tidak menangis. Ya, paku tangannya, kakinya padahal masih fando. Ya, masih kecil. Benar-benar sudah ketika kata Thomas Kempis ini benar, jika Anda tidak mau memikulnya, itu akan membebani Anda. Kalau saya dan saudara berusaha menghindari salib, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Yesus itu menjadi berat. Ibadah jadi terasa berat, pelayanan berat, mengabdikan perpuluhan kita, persembahan kita berat, berdoa berat, melayani berat, semua jadi berat. Kalau saya dan saudara tidak mau memikul salib, tetapi pikulah salib dengan penuh sukacita dan salib itu akan memikul Anda, katanya Thomas Kempis ini, saudara. Ya, oleh karena itu belajarlah kita saudara-saudara untuk berani memikul salib. Mari jangan menghindari salib. Kalau kita harus berhadapan dengan salib, memikul salib, kita pikul salib. Ya, karena justru nanti kita akan mengalami ketenangan di situ. Saya akan menutup dengan cerita, saudara-saudara, tentang, saya sering bertanya tentang Ellen waktu kos di Malang, di Surabaya gitu ya. Len, kos-kosanmu berapa sebulan? Wah ya sebetulnya kalau sedang cari kos gitu ya biasanya macam-macam Pak, ada yang dari 500.000, 700.000, ada yang 1,5 juta. Lah kok mahal banget? Bedanya apa antara yang 500, 700 sama 1,5 juta itu bedanya apa? Nah saudara, kalau saudara hanya memandangi deretan harga 500, 700, 1,5 juta, mahal banget. Mahal banget 1,5 juta, kos-kosan sebulan 1,5 juta, mahal banget itu. Kalau saudara hanya melihat harganya ya mahal. Ya. Tetapi kalau saudara melihat di balik harga itu ada apa? Ternyata yang di balik 1,5 juta itu ada AC, ya, fasilitasnya lengkap, ya, air minum gratis, pemanas gratis, mungkin gitu ya, dan sebagainya, banyak fasilitas. Nah tapi kalau kita hanya melihat 1,5 juta, kalau saudara hanya melihat salib, berat, salib, berat banget. Itu kayak saudara melihat angka harga ya 1,5 juta, berat banget. Ya, tapi kalau saudara nanti hidup di kota yang panas sekali seperti Surabaya, 1,5 juta ya jadi murah, tapi sejuk, bisa tidur tiap hari, pulas, nyaman, nah jadi murah. Ya, kadang-kadang kita memilih yang murahan ya. Kalau bisa keselamatan tanpa salib tidak ada itu. Ya, jadi salib itu sudah harga paling murah. Itu bukan salibnya Yesus, salibnya Yesus berat. Yang saudara pikul salib saudara sendiri. Ya, kalau salibnya Yesus kita tidak kuat. Ya, pikulah salib. Ya. Nah, di balik salib itu saudaraku, Yesus yang tersalib itu kita sekarang memuji dia. Tiap minggu kita mengagung-agungkan dia, terpujilah Yesus. Yesus itu Yesus siapa? Yesus yang telah memikul salib. Sekarang dia duduk di tahta kemuliaan. Ya, siapakah dia? Yesus yang telah memikul salib dan disalibkan. Kita pengen berada di surga yang mulia. Surga itu begitu mulia, surga itu begitu mengagumkan. Loh, saudara mikul salib enggak? Karena Yesus yang manusia yang sekarang di surga itu memikul salib, saudara. Kalau Allah memang maha suci, tidak perlu mikul salib. Ya, tetapi ketika Yesus menjadi manusia, ya, kita melihat dia, manusia Yesus itu juga memikul salib, juga menderita karena salib. Kita juga harus belajar memikul salib. Kita jangan menghindari salib. Ya, jangan hindari salib. Kalau kita harus berjerih lelah, kelelahan, berkorban untuk pekerjaan Tuhan, lakukanlah itu dengan sukacita. Karena itu Tuhan Yesus kata jiwamu akan tenang. Justru jiwa kita tenang. Semakin saudara menjaga salib itu, saudara menjauhi salib, menjauhi pengorbanan, menjauhi pengabdian, saudara akan semakin tidak tenang.
Tetapi ketika saudara semakin menyerahkan hidup, semakin mengabdi kepada Tuhan, saudara akan semakin tenang hidup.